Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amos Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-7, yaitu Sholat Idain, Sholat 2 hari raya. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Bersemangat menunaikan sholat Idain. 2. Bersikap khidmat ketika rangkaian sholat Idain berlangsung. 3. Membiasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi hari raya Idain. 4. Membiasakan perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memahami pengertian hukum, waktu, dan tata cara sholat Idain. 6. Memahami keutamaan sholat Idain. 7. Mempraktikkan khutbah Idain dengan benar. 8. Mempraktikkan sholat Idain dengan benar. Ketentuan sholat Idain. 1. Pengertian sholat Idain. Sholat Id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Adapun kedua sholat yang dilaksanakan untuk menyambut 2 hari raya, yaitu yang pertama, sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata Id yang artinya kembali, dan Fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri dirayakan secara meriah. Setelah sholat Idul Fitri, biasanya orang-orang bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ke tempat saudara atau tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Nah, sebelum sholat Idul Fitri, ada juga sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim. Sunnah-sunnah itu antara lain: 1. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Memakai pakaian paling bagus dari yang dimiliki. 4. Makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. 5. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. 6. Mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Adha yang artinya berkorban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan cara penyembelihan hewan kurban. Kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau, maupun unta. Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ketika Hari Raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau yang disebut Hari Tasyrik. Kesunahan yang dapat dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha hampir sama dengan kesunahan yang dapat dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Adapun kesunahan-kesunahan tersebut yaitu: 1. Mandi sebelum sholat Idul Adha. 2. Tidak makan dan minum sebelum sholat Id. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. 5. Mendengarkan khutbah
Idul Adha. 6. Mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Dzulhijjah. 2. Hukum sholat Idain. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Id. Namun menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat Id. Dengan begitu, semoga kita dianggap sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. 3. Tata cara sholat Idain. Syarat-syarat sholat Id sama dengan syarat sholat fardu. Yang membedakan dengan sholat fardu adalah niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Adapun ketentuan pelaksanaan sholat Id adalah: 1. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat. 2. Sebelum sholat Id tidak disunahkan azan dan iqamah, serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. 3. Sholat Id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. 4. Sholat Id lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah. Tata cara pelaksanaan sholat Id antara lain: yang pertama, niat sholat Id. Niat sholat Id Idul Fitri yaitu usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat sholat Idul Adha adalah usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. Keempat, takbir 7 kali, dan di antara takbir disunatkan membaca tasbih, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Adapun yang lebih utama ialah membaca surah Qaf atau surah Al-A'la. Keenam, setelah membaca surah dilanjutkan ruku, i'tidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Yang ketujuh, pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir disunatkan membaca tasbih, kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat pendek. Adapun yang lebih utama adalah surah Al-Ghasyiyah. Yang kedelapan, dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Kesembilan, setelah selesai sholat Id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Kesepuluh, rukun khutbah sholat Id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Hikmah sholat Idain: 1. Diampuni dosanya oleh Allah. 2. Memupuk rasa persaudaraan. 3. Saling mengenal. 4. Untuk menyebarkan syiar Islam, terutama sholat. 5. Sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. 6. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. 7. Menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. 8. Menanamkan persamaan derajat. 9.
menguatkan tali silaturahmi. Membiasakan sikap saling memaafkan sebagai pengamalan nilai-nilai sholat idain. Perhatikan hadis berikut. Atadruna mal muflis? Qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata'a. Faqala innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa syiyamin wa zakatin wa ya'ti qad syadama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khadayahum fa turihat alaihi thumma turiha finnar. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta atau barang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu, dan si itu. Hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizoliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizoliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut diterangkan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Orang-orang yang bangkrut adalah orang yang pernah melakukan dosa kepada orang lain, namun belum menyelesaikannya di dunia hingga ditagih di akhirat. Dia bisa menebus dengan amalnya, atau jika amalnya sudah tidak tersisa, dia bisa mengambil dosa orang yang ia zolimi. Sebagai sesama muslim, kita sudah seharusnya saling mengasihi, karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah bahwa sesama muslim bagaikan satu tubuh, yang apabila satunya terluka, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Tentunya kita tidak tega jika melihat teman atau saudara kita sesama muslim masuk neraka. Nah, disinilah pentingnya saling memaafkan sebagai sesama muslim. Dengan saling memaafkan, kita berharap semoga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Amin. Demikian pembahasan kita mata pelajaran fikih untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-7, yaitu sholat idain atau sholat 2 hari raya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.